wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil mujtahidin wala hadrati jami'a ulaillahi ta'ala min masyarikil ardi ila magharibiha wala hadrati ghadiyatiz zaman wa awanihi wa sairi ulaillahi ta'ala radiyallahu ta'ala anhum wala hadrati Sayyid Ahmad al-Marzuqi al-Maliki wala hadrati Sayyid Ibn Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Ajabi al-Bantani wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wasana ilayna wa lidawil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'illahi lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita lanjut halaman 199. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi bidarin amin. Tambihun, ini sebuah peringatan. Innama dzakara an-nazimu ismahul karimah li'annahu matlubun. Sesungguhnya pengarang, ya, penulis nazam menyebutkan namanya yang mulia li'annahu matlubun, karena hal yang sedemikian itu memang menjadi tuntutan. Ya, jadi kalau orang nulis kitab, nulis karya ilmiah, ya memang harus ada namanya gitu, ya. Kalau kita belajar filologi, itu bahkan untuk menentukan penulis, ya, yang asli daripada sebuah naskah, itu tidak boleh diambil satu naskah doang tuh. Ya, ada enggak naskah-naskah, ya, yang dibuat oleh penulis, dibuat lagi oleh muridnya, atau disusun juga oleh orang lain yang mungkin seusia, ya, pada saat itu, semasa saat itu, lalu di situ memastikan bahwa penulisnya adalah, ya, Syekh Fulan gitu. Itu harus dikomparasikan gitu, dibandingkan. Naskah ini anggap naskah A, naskah B, naskah C, ya. Itu antara yang nyalin sama yang ngarang mesti beda gitu, ya. Nah, maka di dalam hal penentuan naskah dan tulisan seseorang itu bukan hal yang enteng, bukan hal yang gampang, ya. Bahkan dari tulisan yang mungkin tidak ada namanya nih gitu, itu akan sangat membingungkan kadang-kadang. Jadi ada penulis kitab, ya, itu yang sekarang terjadi perdebatan tuh, misalnya yang dipakai oleh Kiai Imaduddin tuh, Asyajaratul Mubarakah katanya. Itu kalau dibaca oleh beberapa ahli, ya, itu katanya nggak bisa dinisbatkan kepada, ya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi katanya, karena bahasa dia katanya kagak begitu gitu. Tapi oleh pentahqiq yang ada,
itu dinisbatkan kepada beliau gitu ya. Nah, mungkin ini mesti ditelusuri lagi tuh kitab Asy-Syajaratul Mubarakah sebelum jadi kitab, itu kan ada tulisan tangannya tuh, orang dulu kan begitu ya kan. Mesti dicari tuh di mana kitab atau naskah atau yang disebut dengan makhtutat yang aslinya. Telusuri semuanya. Nah, baru kita bisa menyatakan bahwa si penulisnya adalah Syekh Fulan bin Fulan misalnya. Ini amat sangat penting, ya. Inilah yang dikatakan in li'annahu matlubun gitu, ya. Walida qala Asy-Syarqawi, oleh karena itu berkata Syekh Asy-Syarqawi, wa'lam, ya, ketahuilah annahu yutlabu, bahwa sesungguhnya ya dituntut, dicari, dibutuhkan min kulibadiin, ya, bagi setiap orang yang memulai pengarangannya, bagi orang yang memulai pengarangan atau penulisan, fi kulli fannin, pada setiap bidang ilmu, ya, bidang fikih, bidang tauhid, bidang tasawuf, bidang tafsir, itu fan namanya. Apa yang dituntut? Arba'atu umurin, ya, ada 4 perkara. Ala sabili al-wujub as-sinai, ya, dilihat dari sisi wajib sinai. Wajib sinai itu wajib yang harus dibuat gitu, bukan kewajiban yang sifatnya hukum, kalau enggak ditulis dosa, bukan gitu, tapi wajib dikerjain, wajib dibuat gitu ya, harus ada, kira-kira begitu. Nah, apa yang 4 itu ya? Dikatakan al-basmalatu, yang pertama adalah, di sini saya kira bukan membaca basmalah nih, mestinya menulis gitu ya, menulis basmalah, ya, walhamdalah, dan menulis hamdalah, ya, wat tashhid, saya kira enaknya wasyahadah nih mestinya ya, wat tashhid, dan menulis syahadat, wassalatu ala nabi, dan menulis salawat kepada nabi. Ini harus ada nih yang 4 ya. Jadi di dalam sambutan pertamanya itu, setiap penulisan sebuah naskah, sebuah kitab, tuh 4 itu wajib ada gitu, wajib ditulis ya. Paling kagak misalnya bismillah, walhamdulillah gitu ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu segitunya tuh, itu hukumnya wajib ditulis ya. Ini bukan dibaca nih mestinya ya, wajib ditulis. Kalau pengarang sama penerjemah beda, mestinya ditulis begitu ya. Nah, di sini dikatakan wajib sinai. Wajib sinai itu wajib ada gitu maksudnya, wajib ditulis, bukan wajib yang sifatnya dosa, bukan ya, bukan terkait dengan hukum, tapi memang di dalam sebuah tulisan, terutama tulisan-tulisan keagamaan gitu, nah ini yang demikian ini mesti ada ya. Ya, ini kalau yang nulis orang Islam gitu ya, yang nulis bukan Islam ya bisa jadi nggak begini gitu ya. Nah, kemudian wasalah satun ala sabilin nadbis sinai, ya, dan 3 perkara ya dengan cara ya sunnah sinai, artinya akan menjadi lebih bagus lagi ya kalau ada gitu. Nah, diantaranya apa yang nadab as-sinai, ya, tasmiyatu nafsihi, ya, menyebut nama penulis ya. Orang yang ngarang itu sunnah gitu ya, sunnah secara penulisan itu menyebut namanya. Misalnya di dalam kitab itu ya, kalau dia sebuah penulisan pertama boleh dengan sebutan allafahu fulan bin fulan ya, atau katabahu fulan bin fulan gitu ya. Nah, nanti ada bentuk-bentuk ya hasyiyah, ada bentuk mukhtasar. Nah, itu tergantung bahasanya. Kalau mukhtasar misalnya ya ikhtasarahu fulan bin fulan ya, ala matni
kitab apa gitu misalnya ya. Atau katabahu hasyah min kitab haza wa haza gitu misalnya ya. Itu ditulis oleh penulis, namanya disebutkan di situ. Terus yang kedua ya, wa kitabuhu ya, wa kitabuhu dan menulis ya, dan menulisnya yaitu nama kitabnya gitunya ya. Nama kitabnya itu apa gitu. Kitab kayak gini nih ya kan, kita sebut dengan apa? Aqidatul Awam, Nurul Zolam ya, itu harus ada judulnya lah kalau kita bilang. Wal ityanu bi bara'atil istihlal ya. Ini jadi istilah buku, istilah kitab lama gitu, membuat bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu sejenis muqaddimah, sejenis pembukaan yang di dalamnya itu memuat isi kandungan secara singkat ya. Kalau di dalam penulisan skripsi itu ada metodologi penulisan gitu ya. Itu atau sistematika penulisan. Jadi bab 1 isinya apa ya, bab 2 isinya apa, bab 3 isinya apa. Nah, itu dalam ilmu keislaman dinamakan dengan bara'atul istihlal ya. Kitabnya memang kitab fikih ya. Itu ditulis tuh. Hada kitabul fikih fi bayani misalnya ya. Ini kitab fikih menjelaskan. Nah, ditulisin tuh. Ini apa yang mau dibahas gitu ya. Nah, ini disebut dengan bara'atul istihlal. Apa disebut dengan bara'atul istihlal? Wahia ayatiyal mutakallimu, yaitu bahwa si pembicara menyatakan, membuat fi ibtida'i kalamihi, di dalam awal pembicaraannya, bima yush'iru bimaqsudihi, dengan sesuatu yang dirasakan ya, untuk disampaikan tujuannya ya. Ditulis kitab ini ya, namanya apa, lalu secara singkat tuh isinya apa, tujuannya untuk apa gitu, maksudnya itu untuk apa. Nah, ini termasuk yang kalau dalam kitab-kitab bahasa Arab ya, berbasis keagamaan, itu seolah-olah disebut dengan an-nadbu as-sinai ya. Kalau ini nggak ada, seolah-olah nggak apa-apa gitu ya. Tapi boleh dikatakan ya, hampir seluruh kitab, walaupun ini sifatnya sinai, tapi menamakan diri dan menyebut nama kitab ya, nah itu pasti ada gitu. Tapi bara'atul istihlal enggak semuanya ya. Kadang-kadang sepintas saja begitu ya, enggak semuanya. Kalau memungkinkan begini dibacanya nih. Kalau di sini kan watasmiyatu nafsihi gitu ya, wa kitabuhu gitu tuh sih ya. Bukan dari pengarang nih yang begini kayaknya. Ini penulisan dari penerjemah. Mungkin lebih mudah kelihatannya kalau dibaca watas atau tasmiyatu nafsihi wa kitabihi. Ya, penamaan dirinya dan kitabnya gitu. Jadi nama kitabnya ditulis gitu maksudnya ya. Jadi diatofkan kepada nafsihi wa kitabihi gitu. Ya, itu. Walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wal ashabi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi. Kalau di awal kan abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani falhamdulillahil qadimil awwali. Nah, di depan ada alhamdu, di belakang juga ada alhamdu gitu. Walhamdulillahi, dan segala puji bagi Allah. Wa shalla, dan semoga Allah memberikan salawat, sallama, dan juga memberikan keselamatan ala nabi, kepada nabi.
ya, khairi man qad 'allama, sebaik-baik orang yang telah mengajarkan. Wal ali, dan juga memberi salawat dan salam kepada keluarga, wassahbi, dan kepada sahabat, wa kulli mursyidi, dan memberi salawat dan salam kepada semua ya pembimbing, semua ya orang yang membimbing. Mursyid itu pembimbing. Di sini petunjuk ya. Wa kulli man bi khairi hadyin yaqtadi, dan tiap-tiap orang ya yang mengikut ya, asalnya wa kulli man yaqtadi bi khairi hadyin, asalnya begitu. Dan pada setiap orang yang mengikut bi khairi hadyin, kepada ya sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik bimbingan. Nah, di bagian khotimah ya di sini ada yang pertama hamdalah, yang kedua salawat kepada Nabi, ya, kepada keluarga, kepada sahabat, dan kepada orang-orang yang menjadi pengajar kitab ini, gitu ya, kulli mursyidin. Nah, yang terakhir kepada orang yang ngikutin, yaitu para murid-murid, para jamaah. Nah, itu masuk. Ini hebatnya pengarang nih, ya, di mana dia berdoa ya dari Allah, Nabi, sahabat, keluarga, ya, sahabat, segala orang yang ikut membimbing, mengajar, dan orang yang mengikutinya. Jadi semuanya didoain tuh sama orang yang mengarang kitab ini, yaitu Syekh As-Said Al-Marzuki. Qauluhu, kata pengarang, sallama, ya, sallama itu ada alifnya tuh, ya, ma'tufun ala wa shalla, disambung ya, diatafkan kepada kata wa shalla, bihazfil atifi, tapi dengan cara dibuang huruf atafnya. Asalnya sih mestinya walhamdulillahi wa shalla wa sallama, itu asalnya begitu. Tapi kalau wawunya dipakai, nanti kagak seimbang dengan wazannya, gitu ya. Kalau kita belajar ilmu arud satu dengan ilmu qafiyah lagi, itu jadi akhirnya enggak seimbang, gitu ya. Jadi di sini ada waw yang dibuang, tapi pada kata sallama itu harus ada alif, gitu ya. Karena harus menyeimbangkan dengan wazannya nantinya, ya. Ini ilmu arud udah nggak ada yang belajar di kampung kita, ya kan? Yang ahli udah gak ada ilmu arudnya. Termasuk ilmu yang susah juga, karena memang kalau nggak bisa bahasa Arabnya gitu, itu menggal-menggalnya susah, gitu ya. Maka orang kalau baca diantaranya ya Rabbi bil Mustafa tuh, ya, itu kalau seandainya penggalannya salah, nadanya jadi kagak enak, ya. Itu harus enak tuh niatnya, gitu ya. Harus benar gitu, wazan-wazannya harus benar. Nah, nanti ya baru tuh bisa apa, nyaman dibacanya. Wa alifuhu lil itlaq, ya, dan alifnya disebut dengan alif itlaq, ya, untuk ya yang pertama tuh menyesuaikan dengan wazan namanya, ya, karena wazannya kan itu harus ada di situ, ya. Kemudian juga harus supaya bisa kebaca, ya, dengan baik, melepas suara namanya di situ. Qauluhu man qad 'allama, ucapan pengarang man qad 'allama, ai maksudnya syahsin, seseorang, qad 'allama khairan, yang mengajarkan segala macam kebaikan. Kenapa kalau disebutnya begitu, ya, nggak disebut aja langsung ya ala Nabi Muhammadin misalnya, ya. Nah, tapi disebut ya khatiman qad 'allama. Ini penulisan kayak begini bukan nggak ada dalilnya, ya, ada dalilnya. Innama
bu'istu mu'alliman. Nah, ya, lain lagi hadisnya. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus oleh Allah sebagai pengajar, sebagai guru, tuh, ya. Nah, kalau akhirnya oleh Syekh Said Marzuki dibentuk kayak begini, ya, bukan istilahnya main-main, bukan. Emang ada dalilnya gitu. Nah, fa inna sayyidana Muhammadan khairu man 'allamal khalqa al-hidayata, ya. Karena sesungguhnya penghulu kita, pimpinan kita Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik dalam mengajarkan makhluk tentang petunjuk, ya. Ini maf'ulnya ada dua nih, ya. 'Allamal khalqa al-hidayata. Nabi Muhammad sebaik-baik orang yang mengajarkan makhluk tentang hidayah, tentang petunjuk. Artinya apa kalau begitu, ya? Disebut an-nabi khairi man qad 'allama, ya, karena nabi memang adalah orang yang paling baik di dalam hal mengajar. Orang kalau mengajar itu batasannya kira-kira nih, kalau kayak sekarang tuh katanya, ya, guru yang paling baik adalah guru yang sukses di sekolahnya dan nih, ya, itu bisa meluluskan murid-muridnya gitu, ya. Nabi lebih daripada itu, ya. Nabi mengajarkan sahabatnya dengan media yang amat sangat terbatas, ya. Kalau sekarang ngaji ada kitabnya, ya, terus ada, ya, alat nulisnya dah begitu. Kalau kita pengen catat gampang begitu. Dulu Nabi ngajarin Al-Quran, ya, ngajarin Al-Quran. Itu kita kalau lihat Al-Quran yang sekarang dengan yang dulu di zaman Nabi, enggak seberurut yang kita lihat sekarang tuh di mushaf. Karena kan dulu Quran turunnya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan kan, ya? Bisa jadi surah Al-A'raf, bisa jadi ntar gitu surah Al-Baqarah. Tuh ngapalinnya gimana itu? Bahasa kita belentang-belentong gitu, sono sini, yang sono udah rapi, ini belum, ini udah, ini belum, ini, semuanya itu pada waktu itu, ya. Ngajarin orang kayak begitu, kalau bukan murid-muridnya yang cerdas-cerdas, ya kagak bisa, ya kan. Zaman sekarang aja profesor segala macam banyak yang kagak bisa ngapa-ngapain ngajarin muridnya, ya kan. Nabi dengan alat yang sangat terbatas tapi mampu, ya, menciptakan sahabat-sahabat yang hafiz Quran, ya. Semua sahabat pada waktu itu hampir dikatakan, ya, hafal Al-Quran walaupun dengan tingkat yang beragam begitu. Dari mana kita bisa, ya, tahu bahwa Nabi, ya, termasuk yang sukses? Yang pertama, ada pernyataan begini, bahwa pada waktu perang Yamamah itu yang ikut rata-rata adalah hafiz Quran, ya, dan wafat, ya, Medan di medan tempur itu katanya kurang lebih 70 hufaz. Dalam satu waktu, ya, ngajarin orang, ya, tentang Al-Quran itu ternyata gugur, ya, di medan perang 70 orang. Itu 70-70-nya hafiz itu semuanya, hufaz namanya. Sisa yang lainnya begitu juga. Nah, kemudian pada waktu Umar menyuruh gitu, mengusulkan kepada Abu Bakar untuk menulis Al-Quran, itu semua sahabat dimintakan, ya, talakinya gitu, pembacaannya. Kira-kira tuh ada nggak yang bacaannya berbeda begitu? Semua sahabat. Bahkan dipersyaratkan pada waktu itu, ya, satu, dia harus talaki langsung kepada Rasulullah, syafahian namanya, ya.
Yang kedua, harus disaksikan oleh 2 orang. Ya. Jadi saya nih misalnya lagi ngapalin di depan Nabi. Tuh ada teman saya 2 orang. Itu begitu. Pada waktu Al-Quran itu mau ditulis tuh begitu. Umar dan Abu Bakar mempersyaratkan kayak begitu. Lalu Abu Thalib, Ubay bin Ka'ab, ya, Zaid bin Sabit itu yang nulis tuh. Ya. Setiap orang dulu, kamu talaki enggak dengan Rasulullah? Iya. Terus ada saksinya enggak? Ada. Siapa? Fulan. Panggil. Ah, dia talaki itu. Ini orang bertiga, pada waktu itu talaki lagi enggak tuh begitu? Siapa lagi saksinya? Begitu aja. Itu penulisan Al-Quran pertama tuh begitu modelnya. Artinya apa kalau begitu? Dulu Nabi mengajarkan sahabat tuh benar-benar ngajarinnya gitu. Ya, sampai mereka sukses semuanya ngapalin Quran. Ya, guru sekarang kan belum tentu begitu kan? Ya. Tidak sedikit anak lulusan SD, anak lulusan SMP kadang-kadang kali-kalian masih keder gitu ya kan. Gimana ngapalin Quran kalau gitu, kira-kira begitu. Dengan alat yang sekarang banyak, ada alat tulis, alat itu, kadang-kadang mereka nggak hafal dengan kali-kalian yang paling mudah tuh begitu. Dulu Nabi mampu mengajarkan sahabat yang jumlahnya begitu banyak hafal Quran semua, ya, dan itu dibuktikan pada waktu proses penulisan Al-Quran itu sahabat dipanggil-panggilin, ya. Pada waktu itu, ya, di masjid tuh nanyanya, ya. Kita, apa kata Ali bin Abi Thalib, kita akan menulis Al-Quran dan ya minta kesaksiannya, talakinya, pembacaannya. Siapa saja orang yang dulu langsung talaki kepada Rasulullah dan disaksikan 2 orang, nah itu boleh ya untuk diajukan pembacaannya begitu. Berarti kan banyak kalau begitu ya. Nah, nanti ada lagi, Nabi mengkhususkan lagi ya. Ambillah Al-Quran ya, diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ubay bin Ka'ab ya. Itu seolah-olah Nabi telah menunjuk guru berikutnya tuh dari kelas sahabat. Ya, saya lupa ada 4 orang kalau nggak salah tuh. Nabi menunjuk, ambillah Al-Quran dari ya Zaid bin Sabit kalau nggak salah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah begitu ya. Nah, itu dari situlah harus diambilnya begitu. Jadi ada sistem asisten kali begitu ya, supaya nanti belajar Qurannya nih kepada dia lagi. Sahabat banyak, tapi yang Nabi tunjuk 4 orang doang tuh, yang istilahnya layak untuk kemudian menjadi guru di berbagai macam wilayah pada waktu itu. Nah, inilah bukti bahwa Nabi itu adalah khairu man qad allama gitu. Qala Muhammadun Al-Busiri, berkata Syekh Muhammad Al-Busiri ya, fil Burdah, di dalam qasidah Burdah tuh, ya Rabbi bil Mustafa tuh yang sering kita baca nih, karangan Syekh Muhammad Al-Busiri ya. Lam yamtahina bima ta'yal uqulu bihi hirsan alaina walam nurattib walam nahumi, mestinya begitu ya, walam nahumi. Beliau Rasulullah maksudnya tidak memberlakukan ya dengan sesuatu yang tak dapat dijangkau oleh akal, karena sangat berkeinginan, ambisi ya kepada kami ya, sehingga tidak memakai aturan dan tidak lahap ya, tidak buru-buru. Rasulullah ngajarin sahabat itu tidak dengan sesuatu yang akal sahabat kagak paham gitu maksudnya. Kadang-kadang kan sekarang ada tuh ya, seolah-olah merasa jadi wali, seolah-olah merasa jadi kiai, lalu berbuatlah yang dianggap sebagai khariqul adah katanya begitu ya. Lalu akhirnya orang sebut bahwa dia adalah kiai gitu. Rasulullah dulu ngajarin nggak sahabat-sahabatnya untuk bisa jalan di air? Nggak ada ya. Kira-kira mestinya Rasulullah ya yang pantas gitu kan ngajarin sahabat nih ya, ayo kita belajar jalan di air gitu kan. Nggak ada tuh ya.
ngajarin kagak mempan dibakar, kagak mempan ditembak begitu misalnya kan, nggak mempan dibacok. Rasulullah nggak pernah tuh ngajarin yang berat-berat kayak begitu ya kan. Tapi ya setelah itu ada tuh ilmu-ilmu kayak begitu ya. Ya mungkin secara pribadi-pribadi orang-orang khusus yang memang kuat dan memang sanggup ada kali, tapi itu tidak diumumkan gitu. Artinya tidak secara umum gitu. Jadi Rasulullah nggak mau mengajarkan sesuatu yang oleh sahabat itu dianggap sebagai sesuatu yang di luar nalar mereka begitu. Mereka mendapatkan ilmu dari Rasulullah yang Rasulullah ajarkan, ya memang udah akal mereka sanggup untuk menerimanya begitu. Ya, bukan hal-hal yang di luar nalar manusia begitu. Zaman sekarang banyak banget tuh ya mengajarkan hal-hal yang sulit-sulit begitu. Wal makna, dan yang dimaksud lam yajri bina sallallahu alaihi wasallam bi amrin ta'jizu anhu uquluna. Maknanya ya Rasulullah tidak menjalankan kepada kami, tidak memberlakukan kepada kami satu perintah yang dimana akal kami tak mampu untuk melaksanakannya, bihaitsu la nahtadi liwajhihi, dimana kita tidak dapat petunjuk, liwajhihi ya untuk melaksanakannya, li syiddati raghbatihi sallallahu alaihi wasallam fi hidayatina, disebabkan karena keinginan yang sangat ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membimbing kami. Jadi istilahnya Rasulullah menyampaikan sesuatu, mengajarkan sesuatu tuh kepada sahabat, ya sahabat ngerti gitu bahasanya, pelaksanaannya, nggak ada yang susah-susah ya. Saking apanya? Saking Rasulullah pengen agar orang yang diajarinya itu bisa semuanya gitu. Sehingga kagak ada yang ribet-ribet, yang susah-susah ya, yang bersyarat-syarat begini begitu dan lain sebagainya. Bal ata bil istiqamatil wadihati, akan tetapi Rasulullah ya mengajarkan perkara-perkara yang konsisten dan jelas. Falam nasyukka, maka kami tidak ya merasa ragu, fima ata nabihi, terhadap apa yang disampaikan kepada kami, walam natahayyar fihi, dan kami tidak bingung terhadap apa yang diajarkan tadi ya. Jadi ya yang diajarkan Rasulullah seolah-olah kayaknya itu nalar dan akal sahabat pada waktu itu gampang nerimanya. Saking Rasulullah pengennya Rasulullah tuh sahabat-sahabatnya yang diajarin tuh pada bisa dengan baik semuanya, nggak susah, nggak diajarin satu bisa sendiri, tiba-tiba yang lain plong, apa sih itu begitu tuh, nggak ada yang kayak gitu. Pas Rasulullah menyampaikan, Rasulullah menyampaikannya dengan mudah. Bahkan sampai ya sesuatu Nabi sampaikan itu berulang-ulang. Ya, bahkan ada yang 3 kali Nabi sampaikan kepada sahabat gitu, biar sahabat jelas begitu. Kalau nanti ada kata-kata misalnya salah tamaratin itu kata salah tamaratin itu sebenarnya bukan hadis itu ya, hanya tulisan dari pengarang untuk menyatakan Nabi ngucapnya 3 kali gitu. Cuma kadang-kadang ada orang yang sedang kagak paham gitu ya, sehingga akhirnya kata salah samaratin tuh dianggap sebagai itu kata Nabi begitu ya. Ada misalnya hadis la taghdab ya, la taghdab gitu. Itu ada kata-kata faraddada miraran gitu ya, faraddada miraran. Lalu beliau Nabi maksudnya mengulangnya berkali-kali gitu. Itu Nabi mengulang berkali-kali bukan ucapan Nabi itu, tapi Nabi bilangnya la taghdab, la taghdab, la taghdab. Faraddada mirarannya sebenarnya kagak ada gitu ya. Tapi oleh banyak pengarang seolah-olah faraddada mirarannya itu dianggap sebagai hadis, padahal itu keterangan bahwa Nabi ngomongnya berkali-kali gitu ya. Pada waktu itu sahabat meminta kepada Nabi, ya Rasulullah tolong ya berikan kami wasiat gitu misalnya. Jawaban Nabi la taghdab ya, sampai lagi ngomong la taghdab gitu ngomongnya. Kata-kata faraddada miraran untuk menggambarkan yang Nabi omongin tuh diulang berkali-kali, tapi akhirnya oleh banyak pembaca bahwa faraddada miraran itu adalah hadis yang Nabi bacain jadinya begitu, padahal bukan gitu ya.
Nah, ya, itu dalam rangka supaya pahamnya sahabat tuh sampai Nabi ngomong kayak begitu, ya. Agar apa? Agar jangan sampai ada yang salah paham gitu. Itu aja, ya. Kalau kita belajar hadis nih, ada sahabat yang kelas IQ-nya tinggi, ya. Ada sahabat yang mungkin kelas IQ-nya sedang, ya. Ada juga yang rendah tentunya. Maka nanti hadis itu ada yang bertingkat-tingkat, ada yang mutawatir, ya, ada yang ahad, yang nanti ada lagi sahih, hasan, dhaif. Ya, itu tingkatan hadis tersebut bukan Nabi yang salah, kira-kira begitu. Kenapa Nabi omongannya dari Nabi gitu kok dinilai sahih, dinilai hasan, dan dinilai dhaif? Kok Nabi didoifkan gitu misalnya? Ya, emang Nabi ada bodohnya gitu kan? Bukan nabinya yang salah, tapi orang-orang yang menerima hadis itu pada kelompok tertentu, ya mungkin sanadnya terputus, mungkin IQ orangnya rendah, itu begitu. Kalau hadisnya dari Nabi mah benar semua, masa Nabi dianggap doif sih? Kalau ada orang yang sampai mendoifkan hadis, jadi akhirnya seolah-olah menyalahkan Nabi jadinya. Bukan Nabi yang salah, ya, tapi siapanya? Orang-orang yang dengerin gitu, ya. Pernah nggak dulu kita main sambung kata gitu kan ya? Dari satu ke satu gitu kan, sampai yang terakhir ngomongnya beda semua ya kan begitu. Itu dari mana itu kesalahannya kalau begitu ya kan? Kan gara-gara penyambungnya tuh ya yang salah. Dari omongan pertamanya ya itu benar, ya. Ada kumbang di atas kembang, kambing datang, kumbang terbang. Tuh ya, suruh dah. Situ 1, 2, 3 sampai sono pasti beda tuh. Karena ada bahasa-bahasa yang mendekati kesamaan tuh begitu. Nah, itu ketika Nabi berbicara misalnya, ada orang yang IQ-nya sangat tinggi sehingga omongan Nabi dan bahasa Nabi sempurna diingat semuanya. Ya. Itu namanya nanti lafzan namanya, ya. Hadisnya sahih secara lafzan namanya. Ada juga hadisnya sahih tapi makna. Nabi ngomong bagaimana tapi orang yang menulisnya ya sesuai dengan yang dia bisa gitu. Tapi benar sih omongannya sama begitu, ya. Nah, yang kayak gini nih nanti secara bahasa ya ada yang secara lafaz, ada yang secara maknanya. Itu aja tuh ya, sampai sebegitu sehingga hadis itu ada penilaian-penilaian tertentunya, ya. Nah, ini adalah ya dalam rangka Rasulullah mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya itu sampai seperti itu. Dikit lagi. Qauluhu wa kulli mursyidin, kata pengarang wa kulli mursyidin, ya, mana apa kulli mursyidin? Ai wa kulli muslihin. Yakni setiap orang-orang yang berbuat kebaikan, wahadin, dan memberikan petunjuk, ilal khairi, menuju kepada kebaikan. Qauluhu wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi, kata pengarang wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi ay wa kulli man yata'assa, yakni dan setiap orang-orang yang mengikuti bi khairi tariqin wa jihatin, dengan sebaik-baik ya tariqah, sebaik-baik cara dan sebaik-baik arah. Ya, artinya yang diajarkan tuh memang ya dengan cara yang baik dan yang benar begitu. Wa qauluhu, dan kata pengarang bi khairin, kata bi khairin muta'alliqun bi yaqtadi, ya, berkaitan dengan kata yaqtadi. Wa qauluhu, dan kata hadihin bi fathil ha'i wa sukunid dali, dibaca dengan ha dan sukun dal, had gitu ya. Mithlu falsin, seperti kata falsin, hadyin falsin.
makna daripada kata hadin at-tariqah wal jihah, yaitu jalan dan arah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hifzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahmi wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair wa tah qulubana quluba mutal 'arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.